Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wantoro dari kelas TBIN 4A, nomor induk mahasiswa 12210193100, nomor presensi 38. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media apa yang akan saya gunakan. Nama medianya yaitu media Cimory. Pasti teman-teman semuanya terasa asing. Apa sih media Cimory ini? Apakah ini? Apakah ini? Media Cimory merupakan gabungan dari dua media. Yang pertama gambar monopoli serta gambar berseri. KD yang akan saya gunakan yaitu KD kelas 7, yaitu yang berbunyi menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Alat dan bahan mengenai pembuatan media ini sebenarnya terdapat dua opsi. Yang pertama opsi mudah dan opsi yang sulit. Apabila teman-teman mempunyai atau berkeinginan memilih opsi yang sulit, teman-teman membutuhkan kertas HVS, dadu, gunting, plastik laminating, setrika, laptop atau handphone, data internet. Apabila teman-teman menginginkan mode yang mudah, Anda hanya membutuhkan dadu serta HP atau laptop dan data internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah pembuatan media Cimory ini. Yang pertama-tama pastikan terlebih dahulu Anda mempunyai internet atau data internet atau tersambung ke internet. Selanjutnya Anda mencari gambar-gambar yang akan kalian gunakan. Seperti apabila Anda mau membuat gambar monopoli ini, Anda cukup mencari gambar-gambar kota-kota di Indonesia seperti Surabaya, Kediri, dan lain-lain. Setelah itu Anda edit seperti ini, lalu Anda print dan dilaminating. Apabila Anda mau membuat gambar berseri ini, Anda cukup mencari gambar-gambar yang berkelanjutan mengenai satu fabel atau legenda. Seperti contohnya ini, saya mencari asal mula kota Surabaya ini. Setelah Anda kumpulkan menjadi satu kesatuan, Anda print, dan agar media ini bertahan lumayan lama, Anda laminating. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah penggunaan media ini untuk pembelajaran? Yang pertama-tama, guru akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, setiap kelompok akan bermain cerita monopoli. Jadi, satu anak maju ke depan untuk bermain monopoli tersebut. Anak tersebut akan melemparkan dadu. Nah, apabila angka tersebut ini. Nah, bernilai 3 akan dimulai dari start. Ini startnya 1, 2, 3. Nah, jadi kelompok tersebut akan mendapatkan cerita fabel atau legenda yang berasal dari kota Surabaya. Fabel atau legenda tersebut itu lain bisa asal mula kota Surabaya. Setelah anak tersebut bermain, anak tersebut dia akan diberi ini gambar berseri mengenai asal mula kota Surabaya. Pada gambar berseri ini terdapat kata-kata kunci seperti ini. Ya, hidup dua hewan, sura dan buaya atau baya. Ini membuat kesepakatan, sura melanggar kesepakatan, bertarung, serta baya menang dan sura kembali ke laut. Nah, di belakang media gambar berseri ini terdapat ceritanya, atau juga bisa guru mencantumkan sinopsisnya saja. Setelah mengetahui fabel atau legenda yang didapat, guru akan menyuruh kelompok tersebut untuk mengidentifikasi unsur-unsur intrinsiknya, seperti temanya apa, amanat, latar
waktu, latar suasana, amanat, alur, dan lain-lain. Setelah dikasih waktu dan waktunya sudah selesai, kelompok tersebut akan maju ke depan. Nah, saat maju ke depan, kelompok tersebut pertama-tama akan menceritakan kembali dari fabel atau legenda yang didapat. Kelompok tersebut tadi mendapatkan asal mula kota Surabaya. Jadi kelompok tersebut akan menceritakan mengenai legenda ini. Setiap anak akan membaca satu bagian. Seperti si A mendapatkan bagian pertama, hidup dua hewan sura dan bea. Nah, si A tersebut akan menceritakan kembali bagian tersebut. Nah, selanjutnya si B akan melanjutkan bagian yang kedua, yaitu sura dan baya membuat kesepakatan dan seterusnya. Setelah sampai di penghujung cerita, mereka akan menyebutkan unsur-unsur intrinsik dari legenda fabel dari cerita asal mula kota Surabaya. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan media yang akan saya gunakan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.